Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri 178 Palembang, Komunitas Belajar Berkah 178. Ladas, layani peserta didik sampai tuntas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya cintai, SD Negeri 178, Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 184, dan Bapak Ibu guru hebat SD 187. Bunda yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan observasi RHK pada hari ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa di dalam RHK sebelumnya itu saya sampaikan secara Excel di POM di oke, ke bawah saya ya, POM B langsung ke POM B. Oke. Baik, saya akan memaparkan dulu secara garis besarnya. Ini adalah RHK dari SD Negeri 178, terutama observasinya kepala sekolah. Di sini dinyatakan bahwa dokumentasi pengelolaan kinerja kepala sekolah. Terus saya nggak sampai ke bawah. Ya, RHK yang harus dinilai itu perilaku yang mau dianjurkan adalah pertama adalah memilih kata-kata yang jelas dan mudah dipahami, itu adalah kunci utamanya. Kemudian yang kedua adalah memaparkan tujuan dan manfaat, itu kata kunci kedua. Kemudian kata kunci berikutnya adalah berbagi praktik baik. Ada 3 yang harus saya sampaikan berhubungan dengan komunitas belajar di SD Negeri 178. Izin Bu Nurma, itu adalah POM A-nya, POM B, kemudian POM C-nya. Iya. Ada aspek yang harus dinilai. Kemudian POM D-nya terakhir, POM D-nya. Oke, terima kasih. Itu saja Bapak Ibu pertanyaan paparan dari RHK observasi kinerja dari SD Negeri 178. Kemudian dilanjutkan yang kedua, baik itu sebelumnya kita berusaha untuk belajar untuk selalu berbagi di dalam sekolah, tapi kita belum mempunyai wadah. Jadi harus kita pahami dulu bahwa dahulu kita sudah pernah punya kegiatan kelompok belajar di sekolahan, tapi itu tidak secara terukur, tidak secara jelas apa yang harus kita lakukan di situ. Akhirnya tahun 2022 ada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Sekolah Dasar, itu ada pembentukan komunitas awal belajar. Baik, sebelum kita mulai ini, komunitas belajar seperti apa yang kita harapkan, kemudian komunitas belajar itu sebagai tempat apa, sebagai pengertiannya itu apa. Jangan kita mengenal itu kombel itu dengan judul sendiri, judul ini, judul itu. Tapi kita harus tahu apa arti makna sesungguhnya komunitas belajar. Ada yang bisa bantu Ibu? Baik Bu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Fesuarisa Duhiasa. Alhamdulillah saya mengajar di fase A kelas 1 dan kebetulan juga koordinator Kombel fase A. Baik Bapak Ibu,
Yang pertama harus kita ketahui adalah definisi dulu, definisi dari komunitas belajar. Apa sih komunitas belajar ini? Sebenarnya kata lain komunitas belajar tempat bergibah positif Bapak Ibu. Bukan tempat bergibah negatif, tetapi tempat bergibah positif, di mana kita sekumpulan guru-guru, baik itu tenaga pendidik, baik itu guru kelas, guru mata pelajaran, digabungkan dan menjadi satu. Kita akan membahas apa masalah yang kita hadapi, baik itu di dalam kelas ataupun dengan mungkin dengan rekan sejawat juga bisa kita bahas di sana. Jadi komunitas belajar ini adalah gibah positif, kalau saya ambil adalah di mana memiliki tujuan yang jelas. Di sana kita akan berbagi pengalaman, berbagi praktik baik kita tentang untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Di mana kita harus juga tahu fokus pembelajaran yang kita harus fokuskan adalah fokus pembelajaran, budaya kolaborasi dan orientasi belajar murid di sana. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Dwi. Silakan, ada yang lagi mau menambahi? Silakan Bu Julia Aristantia. Bagaimana pengertian komunitas belajar menurut pendapat Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Aristantia. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Jadi di sini komunitas belajar itu sama seperti yang dikatakan oleh Bu Dwi tadi, bahwa di sini adalah tempat kita saling mencurahkan pendapat ataupun bergibah positif ya. Jadi di sini kita punya waktu, meluangkan waktu untuk berkumpul bersama, baik itu guru, baik itu tenaga pendidikan, baik itu guru mata pelajaran, guru kelas, itu sama-sama berkumpul untuk membahas permasalahan yang ada di dalam kelas seperti itu Bu Fatma. Jadi di sini tujuannya adalah sama-sama untuk mencapai agar peserta didik tadi menemukan, mendapatkan fokus pembelajaran pada peserta didik seperti itu Bu, dengan tujuan terarah dan terjadwal seperti itu. Terima kasih Bu Julia. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Itu adalah pengertian menurut pendapat Bapak Ibu. Baik. Sebelum kita mengarah ke definisi komunitas belajar, izin Bu Nurma, komunitas belajar kami Berkah 178 itu berdiri di di bulan Januari tahun 2023. Jadi sudah masuk ke 1,5 tahun dengan 5 program. Baik, jadi di sini definisi komunitas belajar secara lengkap adalah sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan dalam satuan pendidikan yang belajar bersama-sama, berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur. Itu sudah setelah kita membaca panduan dari buku Kombel. Sebenarnya sebelumnya itu kita pernah belajar bagaimana awalnya ibu memotivasi kalian, karena pada saat ibu datang ke sekolah jam 6.30, apa yang ibu lakukan? Bisa dibantu? Ada yang ibu lakukan pagi-pagi? Berdialog dengan kalian? Ada yang bisa bantu ibu berbicara? Ya silakan. Oh iya, boleh. Oke, terima kasih atas kesempatannya Ibu Fatma. Seperti biasa, kalau kami sebagai pendidik, sebagai gurunya Ibu Fatma di sekolah, kami diarahkan dulu Bapak Ibu. Pagi-pagi itu di briefing dulu oleh Ibu Fatma untuk sebelum melakukan pembelajaran itu bagaimana dulu biar terarah anak muridnya. Biasanya juga kami ke depan sekolah untuk melaksanakan piket dan 5S, salam kayak gitu sama anak-anak. Semuanya diarah dulu oleh Ibu Fatma, di briefing dulu oleh Ibu Fatma, seperti itu Ibu Fatma. Terima kasih. Hal yang saya lakukan adalah datang sebelum guru datang dan pulang setelah guru pulang. Itu yang saya lakukan. Saya biasa kalau dalam keadaan 6.20 atau jam 6 saya sudah di sekolah, dan pulang pun setelah gurunya pulang jam 5.10, saya pulangnya jam 5.20. Itu yang saya lakukan. Saya tidak akan berbicara banyak, tapi saya akan memberikan tindakan Bapak Ibu. Baik, berikutnya setelah kita tahu definisi komunitas belajar itu apa, jadi kita tahu ide besar komunitas. Ide besar komunitas yang saya paparkan di sini adalah berdasarkan Bupor tahun 2022. Pertama adalah fokus pembelajarannya itu pada siswa, tentu pada siswa. Kemudian yang kedua budaya kolaborasi, jadi antara guru
bersama-sama di sekolahan itu mengadakan kolaborasi, mencari solusi dan mencari jalan keluar bagaimana mengatasi proses pembelajaran di sekolah untuk apa? Untuk peningkatan kualitas belajar murid. Kita sebutkan sampai 3 kali, murid, murid, dan murid. Jadi betapa pentingnya peningkatan kualitas pembelajaran kita di peserta didik atau murid. Berikutnya adalah orientasi hasil belajar murid. Bapak Ibu, tentunya di dalam sekolah, di dalam kelas itu kita ada asesmen. Tapi yang lebih utama lagi, asesmen yang kita ambil itu berdasarkan rapor pendidikan. Rapor pendidikan peran guru, kemudian hasil belajar siswa. Tapi yang utama yang paling kita bisa melihat bagaimana hasil PBD itu di tahun 2022 sebelumnya ke tahun 2023. Baik, kita langsung masuk berikutnya. Bagaimana komunitas belajar itu harus kita kembangkan, dan bagaimana pembentukan komunitas belajar itu kita mulai dengan suatu bentuk bahwa kita melaksanakan ini harus ada tahapnya, Bapak Ibu. Refleksi awalnya seperti apa, kemudian perencanaan, kemudian implementasinya, kemudian kita harus cari solusi dari apa yang kita lakukan di komunitas belajar. Satu lagi Bapak Ibu, di komunitas belajar itu ada nggak Bu tantangan? Banyak. Ada nggak Bu kekuatan? Banyak. Bagaimana solusinya? Salah satunya saja, pada saat awal pembentukan komunitas belajar itu kita mengajak guru itu sulit, Pak Zul, sangat sulit. Dalam artian kita harus memotivasi guru itu supaya ikut, karena mohon maaf kerjaan di rumah, kerjaan di sekolahan, Bu kami ini ada ini. Jadi membuka motivasi kepada guru itu untuk berkembang lebih baik, untuk menjalankan suatu komunitas belajar itu perlu peningkatan diri, pengembangan diri guru. Jadi ada beberapa guru yang mungkin bohonglah kalau kita menyampaikan bahwa 100% itu mendukung, itu bukan pekerjaan yang mudah, tapi sangat sulit kita lakukan. Bagaimana upayanya? Ya kita harus setiap pagi itu memberikan pencerahan. Apalagi di sekolahan kami banyak guru-guru muda yang dari B3K, kemudian yang ikut CGP. Tentu Pak Kami PP kan tahu ngerti bahwa CGP itu sangat berat, masalahnya itu bertumpuk. Kemudian mereka juga lulus menjadi PCG, jadi bertumpuk-tumpuk. Tapi satu, komunitas belajar itu harus dijalankan. Apa tujuan, apa manfaatnya itu banyak. Nanti kita akan lakukan lagi tujuan. Hah? Masih ya? Dari info Tidak bisa ya? Terus? Tidak terbaca? Baik, Ibu teruskan ya. Lanjut ya? Baik. Kemudian ke jadwal pembelajaran, ke jadwal komunitas belajar, Bapak Ibu kami jelaskan di sini. Setelah 1,5 tahun kami ada 4 kali pertemuan dalam sebulan. Sabtu minggu pertama itu fase A, Sabtu minggu kedua itu fase B, Sabtu minggu ketiga itu fase C, dan terakhir adalah kombel di satuan pendidikan. Itu program yang sudah kami lakukan di sekolahan setelah berjalan 1,5 tahun. Kemudian Bapak Ibu, dari hasil itu program-program aktivasi komunitas belajar itu kami lakukan secara luring, kemudian secara daring. Kami laksanakan, sudah ada wadahnya di dalam komunitas belajar. Baik, sudah bisa? Iya, iya. Oke, yang terakhir, next terakhir ya, satu-satu ya. Observasi baik, oke. Pentingnya komunitas, ide besar, iya. Pentingnya komunitas, iya PPD. Tahun 2023 itu kurang, ada 3, Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan, saya kumpulkan seluruh guru. Mereka harus sigap. Jadi setiap hari, termasuk mengejar supaya PBD di tahun 2023 ke 2024 berubah.
Jadi saya berikan waktu kepada guru apa yang menjadi kekurangan di sekolah kita. Alhamdulillah 2024 semuanya hijau, tapi tidak semuanya. Mengapa saya mengambil komunitas belajar? Karena di dalam hijau tadi itu ada yang kurang. Penurunan karakter, kemampuan literasi anak. Jadi bagaimana cara kita meningkatkannya? Ya, kita sama-sama untuk di dalam komunitas belajar berbagi praktik baik. Setiap orang harus bicara, setiap guru harus berbicara, setiap guru harus punya masalah. Jadi berkumpul di komunitas belajar harus dipaparkan masalah apa yang harus kita bahas. Terus Bu Ibu, tahap pembentukan sudah dari tim kecil kita bersama-sama terus Bu. Tujuan dan manfaatnya sudah saya jelaskan. Ini adalah SK dari komunitas belajar kita yang bernama Komunitas Belajar Berkah 178. Artinya berkah itu bersama kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau guru dan kepala sekolahnya tidak bisa berkolaborasi. Jadi perlu komunikasi yang efektif. Baik, cerita praktik baiknya, refleksi awal, kemudian menyusun perencanaan, implementasi, dan sekarang kami sudah berhadap bertemu di evaluasi. Setiap guru habis belajar satu video nanti akan kami komentari. Kemarin sudah pertemuan cakap 1 untuk berbicara gurunya. Jadi kemarin Ibu Suwaiba kami yang memberikan kritik dan saran. Gunanya apa? Gunanya untuk perbaikan kualitas. Sabtu depan akan kita munculkan cakap 2, guru kelas berapa yang harus tampil. Tapi dengan syarat kita harus berjiwa besar, bukan mencari kesalahan, tapi melakukan peningkatan. Banyak model, banyak metode yang kita lakukan, tapi tujuannya satu, peningkatan kualitas pendidikan. Tantangan sudah akan saya berikan tadi, bahwa solusinya meningkatkan motivasi, membentuknya terus, dukungan seberapa sarana prasarana, waktu dan pulang. Saya gunakan waktu 1 jam efektif di sekolah, tapi 1 jam efektif bukan mengajar Bapak Ibu. Jadi kita pulang itu kelas umpama kelas 1 nih, dari jam 7 sampai jam 10.40. Pulangnya itu jam 2.30, setengah 3 ya. Gunakanlah waktu 1 jam efektif untuk kumpul di dalam ruangan membahas pembelajaran pada saat itu. Jadi mulanya guru saya itu protes, Bu, ini daripada kamu bergibah negatif, lebih baik kamu kumpul di aula. Bagaimana media kamu, bagaimana model pembelajaran kamu. Jadi kamu harus menggunakan waktu seefektif mungkin. Saya agak keras Bapak Ibu tanya dengan guru saya. Pulangnya kami tetap jam 2:30 untuk guru pagi, untuk guru sore jam 5:50. Oke, Bu. Ya, program langsung online ya, terus. Ya, ini program aktivasi kami di PMM. Jadwal aktivasi komunitas belajar. Oke, terus. Kesimpulan yang terakhir saya sampaikan, tetaplah termotivasi oleh tujuan kita untuk memberikan pendidikan yang lebih baik lagi. Bagi peserta didik, dengan kolaborasi dan kerja keras, kita dapat mencapai tujuan ini dan memberikan dampak positif pada masa depan generasi mendatang. Kemudian semoga dengan kerjasama dan dukungan dari semua pihak kita dapat menciptakan komunitas belajar yang aktif dan bermanfaat bagi seluruh warga. Baik, izin Bu Nurma, salah satu program kami yang kami lakukan tahun terakhir ini, bulan terakhir adalah mendatangkan guru tamu Bu. Jadi wali siswa yang berkompeten, baik itu ibu rumah tangga, baik dia profesional, baik dia tenaga kebersihan atau dia orang tuanya bekerja sebagai guru, kami ajak bersama. Sudah 2 kali kami kunjungan guru tamu. Pertama, guru tamunya dari orang tuanya yang ibunya bidan atau perawat. Jadi di situ di kelas 1 mencuci tangan sama gosok gigi. Kemudian yang berikutnya di kelas 1 juga 1B mendatangkan 4 wali siswa bersama-sama mengajar
membuat ekoprint. Jadi orang tuanya bisa berkesinambungan. Jangan kita dianggap guru itu tidak bisa mendidik siswa. Jangan ada orang tua seperti itu, jangan mempunyai pikiran negatif. Jadi mereka kami ajak bersama-sama biar mereka tahu akhirnya apa yang dikatakan. Bu, nyerah bukan. Ternyata luar biasa mengajar murid kelas 1 dan kelas 1 ya baru. Mungkin berkelanjutan berikutnya berdoa kelas 2 sampai kelas 6. Baik Bapak Ibu, kita dibatasi oleh waktu. Ini lampiran dokumentasi kami. Kemudian terus Bu Suhaibah, Bu Suhaibah ke berikutnya. Enggak ya ini. Iya. Ibu like, komen di YouTube SD Negeri 178. Apapun yang kami lakukan kami masukkan di YouTube. Sudah 518 followers. Di situ Bapak Ibu melihat bagaimana satu peran P5 kami diajak memaparkan P5 di Museum Bala Putra Dewa. Kemudian yang kedua, Sekolah SD Negeri 178 terpilih menjadi transformasi pendidikan. Yang ketiga, saya ikut penguatan kepala sekolah penggerak di Jogja. Dan terakhir, saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti advokasi komunitas belajar di Hotel Helper. Itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah, mohon ampun kepada Allah. Izin berhormat, terima kasih Bapak Ibu semua yang hebat-hebat. Semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terkhusus di SD negeri kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Bu Fatma. Tepuk tangan untuk beliau sekali lagi.